Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nabila Ramostrisno, mahasiswi dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ilmu reproduksi ternak. Di sini saya akan membawakan 5 materi. Yang pertama yaitu materi gametogenesis dan transport gamet, kemudian dilanjutkan dengan materi siklus estrus, kemudian yang ketiga ada materi mengenai fertilisasi, keempat ada perkembangan prenatal dan plasenta, dan materi yang terakhir yaitu partus. Memasuki materi yang pertama yaitu mengenai gametogenesis dan transport gamet, di mana pada gametogenesis sendiri terdapat 3 fase. Yang pertama ada fase perbanyakan atau multiplication, di mana oogonia dan spermatogonia akan membelah dan memperbanyak diri, yang mana ketika semakin lama akan semakin tua hingga akhirnya akan berhenti membelah. Dilanjutkan dengan fase kedua atau fase pertumbuhan yang berlangsung setelah pembelahan sel terhenti dan terjadi transformasi atau perubahan bentuk dari spermatogonia dan oogonia, di mana spermatogonia akan berubah menjadi spermatosit 1 atau spermatosit primer, dan oogonia akan berubah menjadi oosit 1 atau oosit primer. Kemudian dilanjutkan dengan fase pemasakan, di mana pada fase pemasakan ini ada perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Mengenai fase pemasakan spermatogenesis yang terjadi di dalam testis, di mana setiap spermatosit akan membentuk 2 sel spermatosit sekunder, dan yang kemudian masing-masing spermatosit 2 akan membelah lagi hingga membentuk 4 sel spermatid, di mana masing-masing spermatid ini nantinya akan mengalami spermiogenesis hingga akhirnya menghasilkan spermatozoa. Kemudian pada fase pematangan oogenesis yang terjadi dalam ovarium, oosit 1 akan membelah dengan ukuran yang berbeda antara oosit 2 dan polosit, di mana oosit 2 akan berukuran lebih besar dibandingkan dengan polosit. Kemudian, masing-masing akan membelah lagi, di mana oosit 2 akan membentuk ovum yang berukuran lebih besar dan polosit 2 yang berukuran lebih kecil. Sedangkan polosit 1 akan membelah lagi membentuk polosit 3 dan polosit 4 yang sama besar. Sehingga pada fase oogenesis sendiri akan menghasilkan 1 ovum dan 3 polosit. Kemudian dilanjutkan dengan fertilisasi, di mana fertilisasi atau pembuahan sendiri merupakan proses bertemunya sel kelamin jantan atau spermatozoon dengan sel kelamin betina atau sel ovum. Sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah sel baru yang disebut dengan zigot. Nah, untuk tempat terjadinya sendiri biasanya di dalam kaudal ampula di sebelah kranial atau anterior sambungan antara ampula dengan istimus yang biasa disebut dengan ampullary istimus junction. Untuk proses pembuahan sendiri melibatkan 2 aspek. Yang pertama ada aspek embriologik, yaitu pengaktifan sel telur oleh spermatozoa untuk membelah. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek genetik, yang merupakan proses pembuahan terjadi pemasukan bahan kebekaan dari bapak ke dalam oosit. Kemudian pada perkembangan prenatal, di mana perkembangan intrauterin sendiri dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode sel telur, periode embrio, dan periode fetus. Di mana pembagian ini berdasarkan pada ukuran pertumbuhan jaringan serta alat-alat tubuh, atau juga dapat dilihat melalui perkembangan secara keseluruhan. Nah, pada periode sel telur, periode ini terjadi antara pembuahan sampai dengan mulai menempelnya pada uterus. Pada sapi kira-kira terjadi antara hari ke-10 sampai dengan hari ke-12 setelah pembuahan. Nah, periode embrio atau periode yang kedua, di mana gejala yang khas pada periode ini yaitu pembentukan alat-alat tubuh atau proses organogenesis. Pada sapi, periode tersebut akan terjadi antara hari ke-10 sampai hari ke-12 sampai dengan hari ke-45 pada masa kebuntingan. Pada biri-biri atau domba, terjadi antara hari ke-11 sampai hari ke-34, pada babi antara hari ke-7 sampai hari ke-28, dan kuda terjadi pada hari ke-12 sampai dengan pada hari 60 masa kebuntingan. Kemudian yang terakhir pada periode fetus, proses yang berlangsung adalah pertumbuhan dan diferensiasi lebih lanjut dari alat-alat tubuh berikut beserta penyempurnaannya. Pada sapi sendiri terjadi pada hari ke-45 sampai dengan akhir masa kebuntingan, sedangkan pada kuda terjadi pada hari ke-55 masa kebuntingan. Kemudian ada pembagian plasenta, di mana plasenta sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu ada plasenta diffusa, plasenta cotyledonaria, plasenta discoid, dan plasenta zonaria. Masuki pada plasenta jenis pertama, yaitu plasenta diffusa, di mana hampir seluruh permukaan korion dan endometrium uterus bersama-sama akan membentuk plasenta, kecuali pada bagian aspek korion yang berbatasan dengan korion dari fetus pada babi dan kuda. Kemudian plasenta cotyledonaria dijumpai pada sapi, kerbau, domba, kambing, dan ruminansia lainnya.
Tanda dari plasenta ini sangat jelas sekali, yaitu terdapat beberapa tempat dari seluruh permukaan endometrium uterus yang akan membentuk plasenta induk yang disebut dengan karunkula. Pada plasenta jenis yang ketiga, yaitu plasenta zonaria, di mana plasenta semacam ini terdapat pada hewan-hewan pemakan daging seperti kucing dan anjing. Plasentanya sendiri berbentuk seperti pita, berwarna agak putih dan berukuran antara 2,54 cm sampai dengan 7,62 cm, mengitari uterus di bagian tengah pada bagian allantochorionnya. Plasenta discoidalis sendiri berbentuk cakram atau oval dengan jumlah 1 atau 2 buah. Hubungan antara plasenta induk dan plasenta fetus sendiri sangat erat sehingga dapat mempengaruhi pada proses kelahiran berlangsung. Plasenta discoidalis sendiri terdapat pada hewan jenis Rodensida dan primata. Kemudian yang terakhir ada partus, di mana partus sendiri merupakan proses kelahiran yang melibatkan beberapa proses fisiologis yang digunakan untuk mengeluarkan anak dan plasenta melalui jalan peranakan, di mana tanda-tanda partus sendiri dapat dilihat, yaitu yang pertama ada pembengkakan dan kemerahan di sekitar vulva, kemudian ambing yang membesar dan ternak terlihat gelisah. Nah, untuk stadium partus sendiri dibedakan menjadi 3 stadium, di mana jarak antar stadium sendiri bervariasi menurut jenis, bangsa, dan individu dari tiap ternak itu sendiri. Stadium yang pertama atau stadium persiapan yaitu ditandai dengan dilatasi serviks dan kontraksi muskulus longitudinal dan sirkuler uterus. Gerakan atau kontraksi sendiri mengarah ke serviks, di mana puncak dari kontraksi pada stadium ini mendorong cairan fetus dan selaput fetus menyebabkan serviks mengalami dilatasi. Kemudian stadium yang kedua atau stadium pengeluaran fetus, di mana kantong amnion beserta kaki dan kepala fetus akan didorong masuk ke kafum. Hal ini akan menimbulkan refleks pada diafragma dan muskulus abdomen untuk berkontraksi. Kemudian fase stadium yang ketiga yaitu pengeluaran plasenta, di mana pengeluaran selaput fetus sendiri yang sudah tidak terpakai adalah proses aktif dari kontraksi uterus, di mana kontraksi uterus sendiri akan dimulai dari ujung kornu yang melepaskan dan mendorong selaput fetus yang sudah tidak berfungsi untuk keluar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.